Kalau sekarang karena sudah fokus untuk pencalonan bupati ini, ada beberapa perkara yang sudah saya serahkan dengan beberapa teman-teman. Tapi kamu jangan pernah mimpi, saya akan bawa gaji saya pulang ke rumah. Kenapa katanya? Mau kamu kasih ke siapa? Masa pulang gak bawa gaji? Udah mau ngabdi, dia di kampung. Kamu yang di kampung sana katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama salah satu bakal calon bupati di Kabupaten Wekanan. Namanya Bapak Resmen Kadafi. Beliau ini selama ini dikenal sebagai seorang advokat. Hari ini dalam program ngobrol seputar pilkada, kita akan mengulik tentang masa lalu beliau dan juga tentang visi misi beliau, apa yang kira-kira nanti akan program apa yang dibawa di dalam pilkada Wekanan. Selamat datang Pak Resmen Kadafi. Saya panggil Bapak atau Bung ini? Bung aja. Bung aja ya, karena masih muda ya. Masih muda gitu. Kalau kita panggil Bapak rasanya terlalu formal gitu ya. Formal lah. Iya. Terima kasih Bung Kadafi sudah datang di studio Kupas Podcast. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang masa kecilnya Bung Resmen, kemudian juga tentang program apa nanti yang dibawa dalam pilkada di Wekanan. Kita mulai dulu supaya publik tahu nih, mengenal lebih jauh tentang Bung Resmen Kadafi ini. Lahirnya di mana, masa kecilnya di mana, aktivitasnya apa, bisa diceritakan Bung Resmen? Ya, terima kasih Bung Otan. Ini acara yang luar biasa. Kita masih sama Ngopres. Ini judulnya ngopi. Bisa jadi ngopras politik, ngupas politik, macam-macam. Iya. Saya lahir di Pakuan Ratu, satu desa yang kecil di Kabupaten Wekanan. Tapi desa Pakuan Ratu ini desa yang dalam sejarah keadatan dan kebudayaannya ini desa yang tertua karena dia merupakan marga pemuka Pangeran Tua. Saya lahir di sana tahun 1986, 37 tahun yang lalu. Saya dilahirkan di Desa Pakuan Ratu, anak dari Bapak Haji Abdurrahman dan Ibu Bertawan. Kebetulan ibu saya aslinya Desa Karangagung yang bersebelahan dengan Desa Pakuan Ratu. Bapak saya seorang guru SD. Kemudian saya kecil sampai dengan SD di Desa Pakuan Ratu. Baru SMP, karena kita ingin ada mendapat pendidikan yang lebih baik, kita pindah ke Lampung. Tapi orang tua tetap SMP di Bandar Lampung. SMA, kemudian SMA di Bandar Lampung, lanjut kuliah sampai dengan menikah, kemudian di Jakarta juga sambil kuliah, sambil bekerja. Jadi keluarga besar ada di Wekanan, asli Wekanan. Ada di Pakuan Ratu, Kabupaten Wekanan. Baik, ya berarti masih banyak juga kenangan masa kecil di Wekanan gitu ya Bung Resmen ya. Banyak sekali. Ya. Karena saya masih kecil itu harus membantu orang tua untuk menyenggol kerbau. Kerbau. Jadi setiap pagi sebelum berangkat sekolah itu harus mengeluarkan kerbau. Kebetulan kerbau kami cukup banyak, hampir 100-an. Pagi-pagi harus mengeluarkan kerbau, nganternya ke sawah, ngikat baru berangkat sekolah. Itu nggak mungkin dilakukan sendiri, pasti banyak juga teman-temannya gitu ya Bung Resmen? Enggak, karena kalau kerbau itu Bung Otang agak enak ngurusnya. Karena cukup tarik satu indukan saja. Yang lain ikut? Yang lain ikut. Oh. Dan dia tidak akan terpisah dari rombongan. Iya. Pagi-pagi berangkat sekolah, pulang sekolah, kita harus ke sawah lagi. Harus ke kebun lagi untuk ngurus kerbau-kerbau ini. Karena bapak ini ngajar, pulangnya sudah siang, sudah sore, kadang-kadang. Kemudian ibu ini dagang sambil bercocok tanam, membuat kopi, padi, macam-macam. Iya.
Sampai sekarang orang tua masih di Waikanan. Orang tua semua masih di Waikanan, mertua saya juga ada di Kabupaten Waikanan juga, kebetulan satu kampung. Oke, berarti istri juga asli Waikanan. Istri juga orang Waikanan. Oh iya, iya. Berarti Bung Resmen ini mengenal baik tentang Kabupaten Waikanan. Iya, sangat mengenal baik. Boleh nggak kita tes? Ya. Iya. Kalau tadi kata Bung Resmen mengenal baik tentang Waikanan, Waikanan itu berapa kecamatan, berapa desa, lalu berapa kira-kira jumlah penduduknya di sana? Iya. Kalau jumlah kecamatannya Waikanan hari ini sudah jadi 15 kecamatan. 15. 15 kecamatan, 258 desa, kelurahan. Itu ada 6 atau 9 kelurahan pastinya. Tapi ada 9 kelurahan. Jumlah penduduknya hampir 600.000. Jumlah DPT-nya 368 ribuan. Sukunya Lampung, Jawa paling banyak, Sunda, kemudian Bali, Semendo. Heterogen juga ya. Mayoritasnya apa? Mayoritasnya Jawa. Bali itu Pekerjaan? petani semua. Mayoritas 85% petani. Mayoritas petani ya. Berarti Makanya dulu ada Pak Bustami sebutnya bumi tani. Karena mayoritas petani. Iya, iya. Petaninya macam-macam, ada petani jagung, ada petani singkong, Ada karet. ada sawit. Iya, iya. Sekarang ada tambahan tebu. Oke, oke. Jadi kalau pengen tahu nih, Bung Resmen sendiri itu satu keluarga berapa adik-beradik? Saya 4 beradik. Kakak saya Dr. Regen, yang nomor 2 itu Dr. Resta, ketiga saya, kemudian yang keempat adik saya Resa. Jadi cowok, cewek. Nomor 3 ya? Nomor 3. Iya, iya, iya. Sama lah dengan nomornya PDI nomor 3. Nah, ini kan publik mengenal Bung Resmen ini selama ini jadi pengacara, betul? Betul. Betul. Apa aja aktivitas yang sekarang sedang dilakukan sama Bung Resmen? Kalau sekarang karena sudah fokus untuk pencalonan bupati ini, ada beberapa perkara yang sudah saya serahkan dengan beberapa teman-teman. Kita masih nanganin ada beberapa PK, salah satunya PK Rektor Unila Karomani. Kemudian ada PK di Kalimantan Tengah, itu kita dapat kuasa dari pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian ada PK juga terkait dengan perkara di Mimika, gitu, masalah tanah. Nah itu ada beberapa case PK. Kemudian kalau yang berjalan yang baru selesai itu gugatan pra peradilan kita dengan KPK kemarin terhadap suap dengan Wamenkumham. Nah, ini kan publik mengenal tadi Bung Resmen profesional sebagai seorang advokat, pengacara. Nah, ini kenapa tiba-tiba pengen terjun ke dunia politik? Apa yang memotivasi? Ya, terima kasih Bu. Jadi selama ini tidak ada niatan. Pertama, Bung Adifati itu Bupati Waikanan hari ini itu teman saya. Kemudian sekdalnya juga itu saya manggilnya masih wali, masih ada hubungan kekerabatan. Nah, pada saat pulang menjelang Idul Fitri kemarin, saya mencoba masuk ke Kabupaten Waikanan lewat Tulangbong Barat, yang konon katanya jalan sudah dibangun oleh Pak Rina. Alhamdulillah. Sama Pak Gubernur. Alhamdulillah. Jarak tempuh 40 km itu 3 jam. Ternyata jalan yang dibenarkan itu sudah rusak lagi. Harusnya kalau jalannya bagus 40 km ya paling 30 menit. 30 menit ya. Kemudian saya pulang, karena itu masih bulan Ramadan, ke Bandar Lampung lewat jalur yang tembus ke Negara Rantu, Lampung Utara.
alhamdulillah juga sama kondisi, rusaknya sama. Mulus sih kalau waktu hujan, rata. Tapi mobil kita masuk. Ketutup hujan. Ketutup air. Dia mulus karena ketutup air. Iya, ketutup air. Sehingga saya cerita dengan beberapa teman-teman saya di Jakarta. Ini kondisi kalau anak ada di Jakarta harus sampai 3-4 hari di kampung. Kata saya kalau 2 hari saya pasti sakit karena belum hilang capek dari sampainya, harus capek lagi dan pulang. Jadi minimal kita 4 hari atau 1 minggu pulang. Sampai kita istirahat, begitu kita keluar kita istirahat lagi, baru kita bisa bekerja. Nah, mendengar cerita-cerita itu kata teman, kamu pulang aja, kamu benar gitu kan, kamu bantu saudara kamu. Ngapain bang? Kalau kamu nanti pulangnya katanya udah umur kamu 60 tahun, 70 tahun, kamu kan udah tinggal dimakamin aja, ngapain lagi pulang? Kapan kamu bantu saudara-saudara kamu? Saya diam berpikir, iya juga. Saya banyak melihat uak saya misalnya, Remijat yang dulu udah pensiun, dia mau pulang ke kampung halamannya, Mesir Ilir namanya, Kecamatan Bahuga itu. Dia mau lewat mana aja susah. Kalau enggak dia lewat Poku Timur, Blitar. Artinya kan sama seperti dia juga. Kemudian saya pulang ke Lampung, saya tanya dengan istri, saya menyalon bupati. Ngapain katanya? Ngapain menyalon bupati Waikanan? Kita kan udah di Bandar Lampung, kita anak-anak kita mau sekolah di Jakarta, mungkin udah kuliah nggak di Indonesia. Ngapain? Kata saya masih lawan saudara kita susah, orang tua kita juga masih di kampung. 3 hari istri dia. Terus saya tanya lagi, boleh nggak nyalon bupati? Boleh kata dia. Tapi ingat, nggak boleh macam-macam. Kalau niatnya mau ngambil, boleh. Setelah diizinkan, bukan, saya bilang lagi. Tapi kamu jangan pernah mimpi, saya akan bawa gaji saya pulang ke rumah. Kenapa katanya? Mau kamu kasih ke siapa? Terus kita makan apa katanya? Kok gaji kamu juga dikasih? Ya kalau kita berbuat baik, kita nanam baik, yakin aja. Tuhan akan kasih kita jalan yang baik juga. Nggak mungkin rakyat kita makan, kita nggak makan. 3 hari lagi jadi dini. Masa pulang nggak bawa gaji? Udah mau ngabdi, dia di kampung. Kamu yang di kampung sana katanya. Ya nggak bisa, ibu PKK harus ikut juga kan. Tapi gaji saya jangan dikasih dulu. Enggak, gaji saya aja yang dikasih. Semua gaji kita kasih. Terus kita, ya nanti Allah, Tuhan kirim kita rezeki lain. Kita nggak boleh ngambil atau kita makan berpesta pora di tengah-tengah penderitaan dan keringat rakyat Waikanan yang masih hari ini tertinggal. Jadi begitu niatan itu pertama disampaikan belum langsung disetujui ya, Belum langsung. masih butuh renungan dulu 3 hari. Iya. Nah, setelah diizinkan, baru saya telepon teman-teman. Gimana kalau saya nyalon mereka? Teman-teman yang ada di teman-teman semasa kuliah, teman-teman. Ya udah Bagaimana bagus. respon mereka? Responnya bagus. Responnya bukan hanya disampaikan, oh iya senang, bukan. Mereka langsung ambil foto saya dari Instagram, ambil dari mana, dicetak jadi banner, langsung dibuat calon bupati Waikanan, mengucapkan minal aidin wal faizin. Karena itu masih dalam suasana Ramadan. Ini masih 2 Berarti minggu bulan sebelum- berapa itu? bulan Maret. Maret. Iya. Maret menjelang April. 2 minggu sebelum Ramadan. Berarti sebelum apa Idul Fitri. kalau dengar cerita ini, niatan ingin maju di pilkada itu setelah apa namanya itu di bulan puasa, Di bulan Ramadan. gitu ya. Iya. Kemudian begitu ada dukun begitu, ini cerita yang namanya pilkada ini kan bukan kos politiknya tidak murah gitu. Iya. Nah, apakah itu sebelumnya sudah diperhitungkan juga gitu? Jadi saya itu punya punya keyakinan sama Allah SWT, Tuhan kita yang Maha Kuasa, bahwa ada dalam rukun Islam itu naik haji bila mampu.
bunga utang. Itu poin kelima. Iya. Naik haji bila mampu. Iya. Banyak yang mampu nggak naik haji, ya kan? Ada yang tidak mampu bisa naik haji. Nah, keyakinan saya sudah sampai di situ. Bahwa kita menggunakan kurs politik pasti iya. Tapi saya punya quotes-nya sederhana. Tiba waktu tiba akal. Tiba waktu tiba akal. Dan bagi kita yang masih muda ini, saya bilang dengan adik-adik, lompat dulu baru memandang. Dan kalau pandang-pandang kalau mau lompat-lompat. Jadi berarti karena niatnya persoalan ini ya sudah. Karena niat kita lillahi ta'ala untuk mengabdi dengan rakyat Rekanan, untuk buat Rekanan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ya kita Bismillah. yang Nanti Tuhan niatnya yang- udah mantap dulu gitu. Niat kita udah selesai dulu.